Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendika Raihan Abrar, NPM 1921911054. Di sini saya dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi belajar mengajar gerak. Perlu kita ketahui bahwa pemilihan strategi pembelajaran sangatlah penting. Artinya bagaimana pengajar dapat memilih kegiatan pembelajaran yang paling efektif dan efisien untuk menciptakan pengalaman belajar yang baik, yaitu yang baru memberikan fasilitas kepada peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Gofur tahun 1989. Namun harus diingat bahwa tidak ada satupun strategi pembelajaran yang paling sesuai untuk semua kondisi dan situasi yang berbeda. Walaupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sama, oleh karena itu dibutuhkan kreativitas dan keterampilan pengajar dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran, yaitu yang disusun berdasarkan karakteristik peserta didik dan situasi kondisi yang diharapkan. Yang pertama yaitu pengaturan urutan materi belajar. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran tanpa urutan yang tepat. Jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat atau prerequisite, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajari materinya. Misalnya materi operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik akan mengalami kesulitan pembelajaran pengurangan jika materi penjumlahan belum dipelajari. Peserta didik akan mengalami kesulitan melakukan pembagian jika materi perkalian belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Pendekatan prosedural yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah dalam menelpon dan mengoperasikan peralatan kamera video, cara menginstal program komputer, dan sebagainya. Yang kedua yaitu secara hierarki, pendekatan hierarki. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebelum prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Selanjutnya yaitu ada pengaturan waktu latihan. Terdapat banyak bentuk pengaturan latihan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Karenanya memilih bentuk pengaturan latihan yang tepat memastikan pencapaian hasil yang dipertanggungjawabkan. Pengaturan latihan yang Anda dipelajari sebagai berikut merupakan hal yang baru dalam wacana pelatih dan pembelajaran. Oleh karena itu, agar tidak terjadi salah pengertian dan mempertukarkan dengan pengertian model latihan, Anda disarankan menekuni bagian B materi pelatihan ini sebelum beranjak ke bagian C. Ada beberapa bentuk pengaturan latihan yang penting, yaitu melatih tugas jamak, latihan terpusat dan acak, dan melatih tugas tunggal. Melatih tugas jamak, beberapa keterampilan sekaligus dalam satu minggu atau satu pertemuan. Keterampilan yang dimaksud misalnya teknik servis, teknik smash, dan pukulan chop atau drop shot. Dalam bulu tangkis, bagaimana Anda mengatur latihan agar ketiga dasar tadi dilakukan para siswa? Apakah Anda akan mengatur ketiga keterampilan itu dilatih secara beruntun satu persatu, ataukah Anda akan mengaturnya secara acak tanpa memperhatikan urutannya? Dua cara pengaturan latihan yang lazim dilakukan untuk tugas jamak lebih dari satu gerak adalah pengaturan latihan terpusat atau block practice dan latihan acak atau random practice. Selanjutnya yaitu latihan terpusat dan acak. Pengaturan latihan terpusat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut. Pak Ahmad mengambil keputusan untuk melatih ketiga keterampilan yang disebutkan di atas dengan cara menyuruh siswa melatih keterampilan servis sebagai tugas A dulu. Untuk anak disuruh menyelesaikan tugas A sebanyak 50 kali. Setelah tugas A diselesaikan, anak baru diminta untuk melatih keterampilan smash
ditaruh pada tugas B. Jumlah pengulangan sama, yaitu 50 kali. Setelah itu baru berpindah ke latihan keterampilan kulancop atau drop shot. Ditaruh sebagai tugas C juga dengan jumlah pengulangan yang sama. Selanjutnya itu ada melatih tugas tunggal. Hampir sama seperti dalam latihan untuk tugas jamak, latihan terpusat untuk tugas tunggal dipandang kurang efektif. Keterampilan apapun yang dipelajari dilakukan dalam kondisi yang bervariasi sehingga meningkatkan kemampuan pengalihan dan penggunaannya di masa yang berbeda. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaturan latihan yang tepat jika tugas yang dipelajari hanya satu. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan pengaturan latihan yang bervariasi atau lazim, disebut variable practice. Latihan yang bervariasi pada dasarnya melatih banyak kemungkinan dalam variasi gerak. Ketika anak dihadapkan pada pembelajaran satu jenis gerak, latihannya harus dirancang secara bervariasi agar dimungkinkan upayakan agar dalam latihan yang mengalami berbagai kondisi yang terjadi dalam keadaan sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan perkembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Kesenangan anak didik untuk bersekolah dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, maka pengaturan lingkungan, alat permainan, pada khususnya dan sumber belajar pada umumnya harus rapih, menarik, dan dengan efisiensi yang tinggi sehingga dapat dinikmati dan dirasakan oleh anak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar. Yang pertama ada tingkat perkembangan anak. Yang kedua ada stimulasi perkembangan anak. Yang ketiga menghindari anak cedera. Yang keempat informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Yang kelima kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Selanjutnya ada metode belajar. Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Pemilihan dan penentu metode mengajar yang tepat akan mengakibatkan pencapaian tujuan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan belajar mengajar tertentu akan membutuhkan metode belajar mengajar tertentu pula. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode diskusi, yang ketiga ada metode resitasi, yang keempat ada metode eksperimen, yang kelima ada metode demonstrasi, yang keenam ada metode karya wisata, yang ketujuh ada metode tanya jawab, yang kedelapan ada metode discovery. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.